البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita murajaah tadi pembahasan yang lalu seputar sifat-sifat neraka dan keadaan orang-orang kufar di dalamnya. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya tentang golongan yang lain, ikhwan. Setelah kita ketahui penduduk surga, demikian pula penduduk neraka dengan sekilas sifat-sifat mereka. Sekarang di sana ada golongan ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang dikenal dengan Ashabul A'raf atau Ahlul A'raf, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat khusus yang diberi nama dengan surat Al-A'raf. Apa makna Al-A'raf terlebih dahulu? Al-A'raf, surat setelah Al-An'am. Apa maknanya? Indah ya Ridwan. Taib. Akan kita ketahui makna A'raf secara jelas juga siapa-siapa yang dinamakan dengan Ahlul A'raf. Qala man hum Ahlul A'raf? Siapa mereka itu Ahlul A'raf? Wal jawab qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka itu adalah kaum yang antara amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan keburukan mereka sama. Baik, sehingga mereka masih tertahan. Kebaikan dan keburukan sama. Adapun mereka-mereka yang kebaikannya mendominasi dan lebih berat daripada kejelekannya, mereka telah masuk ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya, kaum yang amalan-amalan keburukannya mendominasi sehingga lebih berat timbangan amalan kejelekan daripada amalan kebaikan, mereka juga telah masuk ke dalam neraka. Tinggal golongan yang impas antara kebaikan dan keburukan, yang mereka masih tertahan bainal jannati wan nar. Mereka masih tertahan di antara surga dan neraka. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-46, ikhwani fillah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa nada ashabul a'raf, atau wa bainahuma hijab sebelumnya 46. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat ke-46 ini, wa bainahuma hijab. Itu antara keduanya, itu antara surga dan neraka ada hijab. Ada pembatas. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum, dan di atas a'raf itu, ya di atas pembatas, yaitu pagar pembatas atau dinding pembatas antara surga dan neraka, di sana ada orang-orang yang masing-masing penduduk surga maupun neraka mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka. Jadi ada tanda-tandanya. Dikenal oleh apa? Oleh masing-masing penduduk surga dan neraka.
Maka wanadau ashabal jannah, mereka memanggil kepada penduduk surga, an salamun alaikum, ya keselamatan atas kalian karena kalian telah masuk ke dalam surga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, tapi ahlul a'raf ini belum bisa masuk ke dalam surga dalam keadaan mereka sangat menginginkannya. Nah, hijab yang disebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan hijab tersebut di surat Al-A'raf, tapi ditegaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam Adwaul Bayan bahwasanya hijab tersebut diterangkan di surat Al-Hadid. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adzab. Dan disinilah sangat jelas ya kawan, bahwasanya kemudian diletakkanlah di antara surga dan neraka dinding pembatas yang di situ ada apa? Ada pintu. Naam, batinuhu fir rahmah, di dalamnya padanya rahmat. Karena apa? Di situ yang arah surga. Naam, dan zahirnya dari arah itu azab. Kenapa? Karena yang satu arah ke arah neraka. Naam. Jadi hijab tersebut dijelaskan dalam surat Al-Hadid. Dan ini juga penafsiran yang datang dari sederetan para salaf. Di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abi Talhah an Ibni Abbas. Beliau mengatakan al-a'raf surun bainal jannati wan nar. Sur, itu apa tadi? Bermakna dinding, pagar. Berarti dinding atau tembok pembatas antara surga dan neraka. Berarti ashabul a'raf, ya mereka yang masih tertahan di antara surga dan neraka ini ya kawan, belum bisa masuk ke dalam surga. Dan juga apa? Tidak dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan apa? Amalan-amalan mereka impas antara yang baik dan yang buruk. Dan dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah setelah menyebutkan pendapat tentang siapa-siapa ahlul a'raf, nah beliau mengatakan hum rijalun ya'rifuna kullan min ahlil jannah wa ahlin nar bisimahum. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang mengetahui masing-masing dari penduduk surga dan penduduk neraka dengan tanda-tanda mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan tanda. Ahlul jannah, wajah-wajah mereka putih berseri-seri, dan ahlun nar, wajah mereka menghitam sebagaimana dalam ayat yauma tabyaddu wujuh, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari wajah-wajah memutih dan juga apa? Wajah-wajah menghitam. Waliyadzubillah. Dan hitam di sini bukan kemudian bermakna kulit hitam sebagaimana sebagian manusia di sini kemudian bermakna kulit yang putih. Tidak. Tapi apa? Bagusnya wajah-wajah mereka. Bagusnya wajah-wajah mereka yang berseri-seri. Dan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang mereka ini sebagaimana dikutip dalam kitab kita baca tentang penjelasan siapa mereka ahlul a'raf yang disebutkan dalam ayat. Qala Ibnu Katsir rahimahullah wa ikhtalafat ibaratul mufassirin fi ashabil a'raf manhum. Terjadi perbedaan pengibaratan ulama-ulama ahli tafsir tentang ashabul a'raf, siapa mereka itu.
Wa kulluha qaribatun tarji'u ila ma'nan wahid, dan semuanya dekat. Jadi perselisihannya bukan perselisihan yang saling bertentangan. Kenapa? Karena kembali kepada makna yang satu. Ini yang diistilahkan oleh para ulama ikhwani fillah dengan ikhtilaf tanawwu'. Baik. Karena khilaf ada dua jenis. Khilaf tandad dan khilaf tanawwu'. Khilaf tandad yaitu saling bertentangan yang tidak akan mungkin bisa dipertemukan. Seperti misalnya satunya mengatakan halal, satunya mengatakan haram, tidak mungkin dipertemukan. Sebagaimana pula satunya mengatakan bid'ah, satunya mengatakan sunnah, tidak mungkin dipertemukan. Maka ini yang dinamakan dengan khilaf khilaf tandad. Pada khilaf yang seperti ini seorang muslim dituntut untuk bersungguh-sungguh bagaimana bisa memahami dan bisa mengambil kesimpulan yang paling dekat kepada kebenaran. Dan ini prinsip yang harus ditempuh pada setiap perselisihan, ikhwan. Bukan ketika ada perselisihan sudahlah, tidak usah bingung-bingung, kemudian tidak berusaha berpikir, tidak berusaha memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala mana yang hak. Harus kapan saja ada perselisihan dia berusaha memahami masalah, kemudian melihat landasan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk jalan yang hak. Kenapa? Karena tidak mungkin pada satu perkara padahal khilafnya khilaf tandad kemudian kedua-duanya benar. Misalnya antara yang menyatakan boleh dan tidak boleh pada suatu masalah. Tidak mungkin kedua-duanya benar. Harus seorang betul-betul jujur dalam mencari kebenaran, memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala agar dipilihkan mana yang hak pada perkara yang diperselisihkan tersebut. Ini prinsip yang harus ditempuh, ikhwan. Karena sebagian kaum salah dalam dalam berprinsip pada perkara-perkara seperti ini. Menjauhi perselisihan bukan maknanya kemudian seorang acuh tak acuh terhadap perkara yang diperselisihkan, bukan maksudnya itu. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Adalah seorang berselisih sehingga tafarruq, berpecah belah padanya tanpa ada kemaslahatan agama. Adapun pada masalah ilmiah, masalah hukum-hukum syariah, kapan saja ada khilaf di kalangan para fuqaha atau para ulama, wajib untuk kita bersungguh-sungguh mengerahkan usaha kita agar bisa paham mana yang hak, mana yang kuat. Karena kita beragama hendaknya membangun agama kita di atas sesuatu yang kita yakini itu memang betul-betul hak, berdasarkan dalil yang ada dan landasan yang dibangun di atasnya. Ini khilaf yang sifatnya tandad, yang tidak mungkin bisa dipertemukan. Harus memilih salah satunya. Ada pun jenis khilaf yang kedua yang dinamakan dengan khilaf tanawwu'. Khilaf yang Yang sifatnya tanawwu', yaitu perbedaan dari sisi pentakbiran, pengungkapan saja. Mengungkapkan berbeda-beda, tapi kalau disinkronkan bisa kembali kepada satu makna. Intinya sama. Nah, yang seperti ini tidak perlu kemudian kemudian seseorang muslim dalam artian membangun di atasnya saling saling membenci dan seterusnya, atau saling membantah. Sebagaimana yang dicontohkan di sini dalam penafsiran Ashabul A'raf, ini dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kulluha qaribatun tarji'u ila ma'nan wahid. Semuanya qaribah, dekat maknanya, kembali kepada makna yang satu, wa huwa, yaitu
annahum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka itu adalah suatu kaum yang sama kebaikan-kebaikan mereka dan kejelekan-kejelekan mereka, yaitu ketika ditimbang, na'am, beratnya sama antara kebaikan dan keburukan. Nassa alaihi Hudzaifah wa Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa ghairu wahidin minas salafi wal khalaf rahimahumullahu taala. Telah menegaskan yang demikian itu Hudzaifah bin Yaman. Demikian pula Ibnu Abbas, juga Ibnu Mas'ud, dan sederetan para salaf, tidak hanya satu saja, tapi beberapa salaf maupun khalaf rahimahumullahu taala. Dan dalam surat Al-A'raf, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala kisahkan bagaimana keadaan ashabul A'raf ini. Yang mereka berada di antara surga dan neraka dan melihat masing-masingnya. Siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka. Sehingga bagaimana kondisi hati orang-orang seperti ini, ikhwan. Nah, dalam keadaan melihat penduduk-penduduk surga yang penuh dengan nikmat. Makanya Allah katakan wahum yatma'un, mereka dalam keadaan betul-betul ingin untuk bisa masuk ke dalamnya, tapi belum bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila dipalingkan mata-mata mereka ke arah penduduk neraka, mereka mengatakan wahai Rabb kami, jangan engkau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Bagaimana tidak ngeri mereka di tengah-tengah dipalingkan wajah mereka ke arah penduduk neraka, melihat azab yang mereka terima, susah payah yang mereka rasakan. Tidak ada harapan kecuali kepada Allah. Maka mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Maka selagi kesempatan ada, ikhwani fillah, untuk kita juga banyak-banyak di dunia ini memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bersama dengan orang-orang saleh, termasuk dalam deretan orang-orang saleh, sebagaimana doa para anbiya, dan juga agar jangan sampai digolongkan bersama dengan orang-orang yang zalim. Kemudian mereka memanggil orang-orang yang mereka ketahui dengan sifat-sifatnya. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ini nasihat bagi kita semua dari makna yang mereka katakan tersebut, yaitu mereka memanggil pada orang-orang yang mereka kenal dengan sifat-sifatnya. Tidaklah bermanfaat bagi kalian apa-apa yang kalian dulu kumpulkan, dan tidak pula bermanfaat perkara-perkara yang dulu kalian sombongkan. Kalian sudah berada di neraka sekarang. Tidak bermanfaat lagi apa-apa yang kalian kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Sebagaimana pula tidak bermanfaat kesombongan kalian di sini. Di akhirat tidak akan ada yang mampu menyombongkan diri. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanalahumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Naam.
Maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian kabulkan ikhwani fillah permintaan mereka, dan akhir dari ashabul a'raf masuk ke dalam surga. Naam. Nas'alullah azza wa jalla at-taufiq was-sadad. Sebagaimana diterangkan setelahnya, ma huwa masiruhum. Lalu apa yang menjadi tempat terakhir mereka dikembalikan? Wal jawab, yuqafuna bainal jannati wan nar thumma yakunu masiruhum ilal jannah. Mereka dihentikan di antara surga dan neraka, kemudian tempat pemberhentian terakhir mereka adalah surga. Yaitu akhirnya mereka akan masuk ke dalam surga. Cuman tentunya apa? Mereka tetap dihinggapi kesedihan karena tertahan dalam keadaan saudara-saudara mereka sudah masuk terlebih dahulu ke dalam surga dan mendapatkan keamanan. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada ketakutan lagi atas kalian, dan tidak pula kalian akan bersedih. Rasa takut terhadap apa-apa yang dimungkinkan mereka dapatkan di waktu-waktu mendatang. Karena sesuatu yang ditakutkan ya sesuatu yang belum terjadi. Ketakutan. Demikian pula kalian tidak akan merasakan kesedihan terhadap perkara-perkara yang telah lewat. Dan ini keadaan penduduk surga. Tidak ada rasa takut lagi dan tidak ada kesedihan lagi. Itu negeri kebahagiaan, negeri yang hendaknya menjadi cita-cita kita semua. Dan sampai ikhwan menjadi seorang yang menggantungkan cita-citanya pada hal-hal yang rendah, tapi gantungkan cita-cita seorang muslim untuk menggapai ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ajarkan kalau minta pun minta sesuatu yang paling bagusnya. Idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdausal a'la. Jika kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Naam. Nas'alullah azza wa jalla ay yaj'alana min ahlil jannah walhamdulillahi rabbil alamin.